Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mustahiq li kulli hamdin bilal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafaqa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim dan ulama, para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat, para zu'ama, fuqaha, akhusu bidzikri takriman wa ta'ziman. Mudah-mudahan duduk sempohnya kita di sini Allah jadikan wasilah diampuni dosa dan kesalahan kita. Allah jadikan anak turunan kita soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat maksud Allah ridhoi di atas segala takdirnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya keluar dari tempat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Abu Haji Rombi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam ayat ini kalau kita telusuri, dalam ayat ini kalau kita pahami, ternyata bukan cuma sekedar masalah sholat yang terkandung di dalam ayat ini, tapi ternyata di dalam ayat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang bisa mengikuti mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mi'rajnya bagaimana? Para ulama banyak mengatakan mi'rajnya orang mukmin adalah dengan sholat. Tapi satu hal yang harus dipahami ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, Kanjeng Rasul sebelum dimi'rajkan, sebelum diisra dan dimi'rajkan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dulu hatinya dengan cara dibelek dadanya. Kanjeng Rasul diapain dulu? Dibelek, kemudian dibersihin, dihilangkan kotoran-kotoran syaitoninya. Ternyata mau mi'raj ke Allah itu harus bersih dulu. Harus bersih apanya? Hatinya. Ibu, bapak, apapun yang kita lakukan, kalau hati kita yang nggak bersih, maka kita nggak bakal bisa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ilmu yang tinggi, ilmu yang hebat, pangkat yang tinggi, pangkat yang banyak. Kalau misal hatinya masih kotor, maka kita tidak akan pernah bisa untuk mi'raj ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj ke Allah nggak bisa sendirian. Mi'raj ke Allah harus pakai alat. Kanjeng Nabi aja, Kanjeng Nabi melakukan Isra wal Mi'raj pakai kendaraan. Apa kendaraannya, Bu? Hah? Buruk. Satu, saya kunci. Kendaraannya apa? Buruk. Buruk ya, nggak rubah ya. Awas. Bapak-bapak, Kanjeng Nabi berangkat Isra Mi'raj naik apa? Woi, jawab. Woi. Apaan? Buruk juga. Astagfirullah. Kanjeng Rasul bukan naik buruk, naiknya bawurok. Emang susah orang kampung ini. Bukan buruk, apaan? Bawurok. Serius ini mah? Udah itu aja. Orang burung mah boleh. Bukan bawurok bau ibu, bukan. Astagfirullahaladzim. Serius. Bukan buruk. Sok periksa bawurok. Apa katanya? Bawurok. Iya serius bawurok. Iya bawurok. Cuman kita mah suka enak bilangnya naik apa? Buruk. Iya nggak bedanya gini. Kan kayak orang sini aja. Jika suami Anda keluar dari rumah, cium biasa tangannya sungkem, bisikin di kupingnya. Kalau manggilnya kakak silakan. Manggilnya bapak silakan. Manggilnya ayah silakan. Manggilnya bapak lu, abangan itu mah ya. Masa bapak lu? Enggak, ayah. Bisikin di kuping. Ayah, aku dan anakmu kuat menahan lapar. Tapi dengarkan olehmu ayah, kami tidak kuat menahan api neraka. Bisa begitu, Bu? Bisa. Padahal aku gitu loh ngomong. Halus kan? Halus. Ngomong pedut. Ini asal laki keluar bisikin, ya. Aku dan anakmu kuat menahan rasa lapar. Tapi aku dan anakmu tidak akan pernah kuat menahan panasnya api neraka. Bisikin. Udah gitu doang. Pak, beli sate. Jangan sekali-kali membawa ke rumah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik cara mendapatkannya, baik cara mengolahnya. Kami gak kuat menahan panasnya api neraka. Lagi jualan cilok misalkan, nggak laku, dapatnya goceng dari pagi sampai sore. Kan kalau laki yang mikirin bini mah, ya Allah, bini gue masih ngamuk ini mah gue kayak nggak rezeki. Tapi jajal kalau bini yang benar-benar bini, ketika ngebisikin tadi, laki pasti ngomongnya apa? Aku akan tetap memberikan yang 5.000 ini, tapi insya Allah halalan thayyiban aku akan berikan ke anak-anakku. Kira-kira laki mikir nggak buat korupsi? Laki mikir nggak buat mencari domplengan yang nggak benar? Bu, silakan tanya ke cewek. Tahu nih cewek? Nggak tahu kan? Nora. Nggak tahu? Nora. Kamu mah. Sama saya juga. Cuman kan sebelum kembali ke orang kan menang dulu. Iya Bu. Ini peneliti tentang korupsi mengatakan apa? Kebanyakan koruptor di Indonesia bukan karena gaji yang nggak cukup, tapi apa? Tapi karena bisikan yang di rumahnya yang bikin dia korup. Ayo coba. Bener kan? Yang laki-laki jualan somai, jualan bakso. Kalau misal bininya ngarep punya yang halal, punya nggak pulang? Enggak.
Yang bikin laki puyeng pulang kerja, kenapa Bu? Bini mintanya macam-macam itu sadar. Tapi lu sih ampun jasa. Laki belum pulang, kamu mana Bang? Di jalan mau pulang. Sate lu masih hangat kayaknya Bang. Kita nggak punya, bagaimana kan kamu jadi laki sih belum jasa, cok. Ini pengen jadi surga yang begitu jauh. Coba Bu besok bisikin dia begini. Kira-kira laki ada nggak digituin? Ada bilang nggak bakar puyeng laki. Kenapa sebabnya? Istriku pengen yang halal 5.000 tadi jual. Diterima sama bini Bu. Kalau bini benar, makanya laki kami silakan tanya ke laki Bu. Ini bukan membelain laki, maaf. Laki-laki kalau misal nggak pengen selingkuh gampang Bu. Laki kalau misal pengen betah di rumah gampang, penuhi 3. 1, penuhin matanya. Makanya apa penuhinnya? Dengerin, ini laki-laki, saya ngomong laki-laki. Beneran loh, ini kami laki-laki, saya laki-laki. Laki-laki itu cukup kalau dipenuhin 3. 1, mata. Maksudnya gimana? Bikin mata dia kenyang dengan melihat ibu-ibu. Dandan yang cakep. Dandan yang cakep. Telanjang di depan. Serius. Kenapa kami dijelalatan di luar? Jawab. Kepada bisa kesempatan. Tanya doyan-doyan. Karena yang di rumah itu. Tanya Haji Ewi sama dia juga. Rambut tua gondrong sama. Kami lelaki sama. Kali DKM sini mah beda. Parahan geria. Sama kenyangin mata laki. Dandan Bu yang cakep. Pakai skincare. Jangan kayak teman saya. Iya nih Bu, kata dia skincare mahal. Terus kata dia kan saya ngomong begini. Dia telepon, Kiai. Saya udah pakai skincare. Terus mana bukan yang mulus mana panas. Emang yang mau pakai apa? Itu yang iklannya Agnes Monica. Aku itu mau preker, bego. Aku pakai saya. Angin demam. Aku dia kata dia ada karker. Aku pakai preker, bukan cakep itu mah. Melepuh kulitnya. Makasih Ustaz. Enggak jadi. Ya, tuh penuhi matanya, kenyangin, dandan yang cakep. Kami lelaki melihat bini cakep, masya Allah. Keluar kami pasti akan ingat apa? Enggak ada lagi yang lebih cantik kecuali bini kami yang di rumah. Betul tidak? Betul. Makanya ibu paling cakep kalau di rumah. Enggak pernah kami bawa keluar. Di luar banyak yang cakep. 2, kenyangin nih perutnya. Masak yang enak. Ih serius. Lelaki kalau misal dimakan apa dikasih makanan yang kedoyan dia nih, dan kita yang masak, dia nggak bakal nyari makanan di luar. Betul laki-laki betul? Tuh. Kenyangin. Apanya? Perutnya. Apa doyannya laki? Jengkol, masakin jengkol. Apa kedoyannya laki ibu? Sop pantat monyet, bikinin. Yang misalkan. 2, Sop jengkol. 3, kenyangin kemaluannya. Maaf. Kenyangin. Kenyangin. Bagaimana Kiai kenyanginnya? Ilok disurahin juga. Udah tua kan. Pokoknya habis nambah nambah. Muah. Begitu. Masih banyak yang di bawah umur nih. Udah terserah. Ya kenyangin lelaki mah beres itu 3. Betul. Haji Ewi kumis gede rambut panjang kenyangin yang tidak melempem. Ini serius. Cok.
Keok. Badan serem dikasih yang 3, kenyang yang 3 melempem. Mau apa? Diturutin. Iya serius. Buktiin omongan saya. Ini barokah dari mana? Mi'raj kudu pakai ilmu. Kita kudu mi'raj Allah. Jalurnya apa kendaraannya? Kendaraannya Kanjeng Rasul Maurok. Kalau kita rumah tangga. Jadi ini maurok rumah tangga kita menuju mi'raj ke Allah. Cuman di situ Allah juga mengatakan Bu, terusan ayatnya linuriyahu min ayatina. Kami memperlihatkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Kalau kata ahli Johar Maknun Bu, ini kata yang ngaji Johar Maknun. Kalau saya yakin di sini ibu pernah ngaji, kelihatan mukanya rada-rada bingung. Ini namanya iltifat. Wal iltifat huwa intiqalu min ba'di asalibi ila ba'di sukin. Kalau bisa terima suka dinagomin. Cuman kalau saya nagomin suara saya enak, takutnya Abah Haji Garobi minder. Waduh ada kiai suaranya bagus, saya ini begitu. Karena biasanya kalau kiai ceramah suaranya jelek. Kalau saya mah alhamdulillah ceramah bisa, suara bagus. Takutnya Abah Haji Garobi ini jobnya kurang. Jadi nggak saya nagomin Bu ya. Ih beneran, saya mah kalau nyanyi enak Bu, enak. Coba nyanyi bayar, enak-enak. Tadi mah nyanyi kagak dibayar, kagak enak kali. Ngeprank kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanallazi asra bi abdi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Pakai kata gantinya. Pakai gantinya apa? Nya. Tapi kesononya linuriyahu. Tujuannya agar kami memperlihatkan. Kami. Berarti seolah-olah Allah banyak nggak kalau kami? Kalau kata Haji Ewi kan kita luaya. Kalau kami 1 apa 2 Bu? Banyak. Tapi Allah mengatakannya apa? Linuriyahu min ayatina. Kami perjalankan Muhammad di waktu malam, tujuannya agar kami memperlihatkan. Ini berarti namanya iltifat. Yang namanya iltifat di luar makna berarti apa? Perpindahan dari satu kosakata ke kosakata yang lainnya, yang tujuannya agar lebih indah Al-Quran dibacanya. Lantas apa tujuannya kok Allah mengibaratkan lafaz Quran pakai linuriyahu, bukan liuriyahu? Dan kebanyakan ahli qiraat semuanya pakai linuriyahu. Ada qiraat syadz yang pakai liuriyahu, ada. Tapi semua qiraatul asyar kebanyakan linuriyahu, walaupun ada yang liuriyahu. Kenapa sekali pakai linuriyahu? Ternyata di sini ada campur tangan makhluk yang lain. Yaitu siapa? Jibril dan Mikail. Jibril di sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Jadi linuriyahu, Kanjeng Rasul diperjalankan oleh Allah. Benar-benar Allah yang memperjalankan. Tapi tujuannya apa? Agar kami memperlihatkan. Berarti Allah mengizinkan makhluknya yang lain untuk ikut campur dalam urusan Allah, agar Nabi Muhammad bisa melihat beberapa tanda-tanda kebesaran Allah. Gak beda gini Bu di Quran. Nahnu nazzalna dzikra. Nahnu, kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kami. Padahal yang nurunin Al-Quran siapa? Allah. Tapi seolah-olah di situ kami, berarti Allah banyak. Bukan Allah banyak. Ternyata di situ ada apa? Ada campur tangan makhluk yang lain. Itu iltifat. Makanya kalau misal ngaji, sanadnya harus jelas. Gurunya guru jelas. Ya, jangan yang gurunya kadang-kadang qala ta'ala, qala Rasul. Padahal terjemah doang. Pokal gitu Bu.
Siapa yang Ustaz? Siapa tuh? Siapa tuh namanya Ustaz siapa? Ada tuh Ustaz yang Al-Qur'an diartikan membaca Quran. Ustaz siapa namanya? Ustaz PA tuh. Siapa namanya? Lupa saya tuh. Siapa? Ya itu dia ada lah. Ya. Ya, bukan Yasin siapa ya? Yasin siapa ya? Saud. Saud. Bukan. Ya pokoknya dia ada. Ya. Ini hati-hati tuh. Nah kembali lagi Bu. Linuriyahu min ayatina. Allah memperjalankan kanjeng Nabi tujuannya agar kanjeng Nabi bisa melihat sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu. Bu, Bapak, kanjeng Nabi Mi'raj, para wali juga Mi'raj. Kanjeng Nabi Mi'raj, para wali juga Mi'raj. Oh itu di sepanjang perjalanan, Bu, di sepanjang perjalanan. Ini sengaja saya kalau misalnya mau kita kaji di kitabnya setebal ini, Bu. Ibu bisa baca setebal ini, Bu. Saya seharian baca kitab ini ayah. Kalau ibu kan sama bapak udah bilang dulu lah. Udah bikin hutang melihat. Ternyata luar biasa, Bu. Di dalam perjalanan kanjeng Rasul melihat apa? Banyak tanda-tandanya, Bu. Banyak tanda-tanda keagungan Allah. Kanjeng Rasul kenapa sih gak langsung naik aja dari Mekah langsung ke sana? Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih meyakinkan kepada orang-orang yang ingkar. Sebab kalau kanjeng Nabi langsung dari Mekah langsung ke atas, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik makin gak percaya sama kanjeng Nabinya. Walaupun itu dilakukan dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Masjidil Aqsa, tetap aja orang-orang gak percaya. Ya, makanya hadirin, ini saya kutipkan satu kisah. Ini satu kisah ini ada di kitab Fawaidul Mukhtarah. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang mana tadi di awal kita katakan bahwa yang namanya Isra Mi'raj adalah proses pensucian diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Membersihkan hati. Dengan cara apa? Memperbaiki akhlak agar kita bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bapak, mudah-mudahan kita yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Ibu, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, di situ menceritakan tentang bagaimana asal usul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau diangkat menjadi rajanya para wali. Ibu tahu kan, Syekh Abdul Qadir Jilani itu rajanya para wali. Udah ada yang tahu nggak kira-kira awal asal Syekh Abdul Qadir Jilani diangkat dan disebut sebagai rajanya para wali? Ada yang tahu? Kalau nggak ada, kita dengarkan setelah iklan berikut ini. Tenggorokan kan? Udah. Bu, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Pak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah seorang ulama bermadhab Hanbali, bukan kayak kita. Kalau fikihnya beliau adalah mazhabnya apa? Hanbali. Kalau kita mazhabnya apa? Syafi'i. Dulu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih menuntut ilmu, masih pesantren, pada suatu ketika terdengar satu kabar bahwa di satu pelosok, di satu wilayah
yang jauh dari keramaian terdengar kabar ada seorang wali agung. Ada seorang wali agung. Ini kita ceritain manaqib Abdul Qadir. Mudah-mudahan sekalian kita semua yang hadir di sini Allah cucurkan keberkahan. Amin. Ya, tidaklah disebutkan manaqib daripada aulia Allah kecuali di tempat ini diturunkan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Terdengar kabar cerita bahwasanya ada seorang wali agung, cuman adanya di pelosok jauh sekali. Akhirnya sebagai seorang santri yang haus terhadap ilmu pengetahuan, percis kayak saya dulu. Saya dulu lagi pesantren, Bu. Pesantren di Kulon, pesantren di Tasik, pesantren di Sukabumi. Mendengar ada kiai ijazah anu, samperin. Pokoknya mah ijazah anu, samperin. Gak tahu Abah Haji Derobi mah sama kali ya. Sampai sekarang Bu, satu-satunya jam jawokan yang saya hafal, satu-satunya jam jawokan. Jam jawokan saya cari ke ujung Kulon, ke ujung barat, sampai ke Jampang Surade saya cari. Tapi satu jam jawokan yang sampai sekarang itu nempel di otak, nggak hilang-hilang. Sakit itu dia doang. Jam jawabannya lucu. Mungkin Abah Haji Darwi udah tahu. Bahil. Ini katanya sadarnya ke Abah Sanusi Pandeglang. Iya cenaya. Musik santun dari kumpulan kepala kering suara pasti dengan suara di anak suara. Seseorang akan tidak beda dari salam suara menurut hati no sabuan kafe. Mari kenceng malu panggung panglima anu ngor tina koro anu ngajeng tina laklakan makumpul jadi aji manggung ya suara kenceng kafe. Benar bah itu bah. Tuh siap berarti jampe kori ada di saya. Makanya tadi saya bilang saya perlu baca nada-nada takutnya ibu itu terkesima. Dan kedua takutnya Joko Haji Romi hilang. Itu jampe ternyata jampe yang dibaca oleh para qori. Yang konon dulu katanya waktu Abah Sanusi ngaji benteng ngajakin tertek. Tahu tertek Bu? Saking apanya? Abah Haji Uci Sanusi mah ikhlas baca Quran sampai ke genteng. Piring ngambang, gelas ngambang. Jajal saya yang baca Quran ikhlas juga. Piring layang. Ibu-ibu ngomong aja habis. Sama dikejar. Tapi satu-satunya wiridan itu doang yang saya hafal. Jangan jawaban yang lain nggak hafal. Di ujung Surade, Jampang Surade saya kejar, hilang semuanya. Itu doang yang saya hafal. Puasanya 7 Jumat, 7 Kamis, 7 Senin. Asal Jumat merendam di air yang berjalan sambil makan cabai 14. Meskipun lenta baju di Robita. Dikunyah, ditutup, tahu ditutup Bu? Digayung biar halus tenang. Suaranya apa? Biar panjang napasnya. Terus, makanya dari tadi saya ngecaprak nggak minum. Boleh disuruh. Kenapa? Malu. Nggak dibukain. Nggak dibukain. Malu kita. Malu kita. Nah kembali lagi sama. Yang namanya pencari ilmu pasti haus. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kelompok sama temennya bertiga. Beliau bertiga, temannya dua. Yang pertama namanya Ibnu Saqa. Yang kedua Ibnu Abil Ashrun. Bertiga kan? Satu Ibnu Saqa. Yang kedua Ibnu Abil Ashrun. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Singkat cerita, 3 orang sahabat ini akhirnya berjalan, menyusuri jalan, melewati lembah, melewati hutan untuk menemui seorang wali agung tadi. Yang namanya di perjalanan iseng ini Ibnu Saqa sama Ibnu Ashrun ini iseng ngomong.
Kata Ibu Asrun, Sako, kalau ente ini mau ketemu si wali ini mau ngapain? Kata Ibnu Sako ngomongnya begini, saya pengen nemuin dia karena saya pengen tahu kalau dia benar-benar wali, maka saya akan tanya dia dengan pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dia jawab karena saya adalah orang yang paling pintar. Kata Ibnu Sako. Pokoknya akan saya tanya satu pertanyaan yang dia ini nggak bakal tahu jawabannya. Kalau kamu Asrun, kata Ibnu Asrun, saya juga bakal nanya. Saya nanya ya pertanyaannya ya sekitar yang encer-encer aja lah. Pengen tahu ini wali berilmu apa wali-walian? Karena banyak yang hidayah juga Bu, wali-walian. Ada yang wali-wali daya, warahmatullahi kamar bayan di Sugiro ada. Ada wali calon wali kota banyak. Wali murid. Ya wali murid. Apa benar enggak ini wali? Jadi kalau yang Ibnu Sako nanya ekstrim. Pokoknya saya akan tanya. Ini makanya penting ibu-ibu. Kadang-kadang kita itu nanya pengen tes. Coba nih, kiainya buat tes begitu. Persis kayak ibu-ibu yang waktu pengajian, ada ibu-ibu nanya ke saya. Nanya, ternyata bukan nanya, alasannya apa? Gue pengen ngetes kiai, bisa nggak ngejawabnya? Luar biasa tuh ya ibu-ibu. Akhirnya Ibnu Sako bilang kayak tadi, Ibnu Asrun bilang kayak tadi, akhirnya ditanya si Abdul Qadir, kalau kamu mau ngapain ke sono lah, saya minta didoain aja. Saya mah dengan bertemu juga cukup malak barokah. Kenapa sebabnya? Kalau benar dia waliullah, maka dia udah sibuk sama Allah, nggak sibuk sama manusia. Andai dia bukan waliullah, maka saya akan tetap berbaik sangka bahwa dia adalah orang alim. Tuh. Dari 3 orang ini beda nggak? Beda. Saya Abdul Qadir dari masing ngajinya itu sudah menunjukkan keilmuan, keikhlasannya. Beliau ketemu sama ulama, sama wali. Yang penting saya minta barokah, minta didoakan. Andai dia wali, maka saya tidak akan rugi. Andai dia bukan wali, maka saya juga tidak akan pernah rugi. Kenapa? Saya tidak berburuk sangka. Singkat cerita, datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada yang nyaut. Suaranya lelaki, yang nyaut perempuan. Mungkin pengejeknya kali ya. Coba lagi. Assalamualaikum. Masih pengejeknya juga. Tiba-tiba itu pintu dibuka, ibu bapak. Dibuka pintu langsung. Ternyata si wali tadi dengan izin Allah diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka tabir-tabir yang menghalanginya. Langsung ditunjuk, mana yang tadi namanya Sako? Kata Ibu Sako, saya. Kamu datang ke sini mau nanya ini. Tuh jawabannya. Apa? Gua belum nanya. Udah dijawab. Padahal tadi tujuannya mau nanya itu. Belum ditanya, tapi udah bisa jawab tuh. Masya Allah. Dan mana si Asrun? Saya. Asrun, kamu mau nanya ini. Jawabannya ini. Astagfirullah. Ternyata beliau tahu. Mana Abdul Qadir? Saya. Kamu mau ngapain? Saya udah melihat juga udah. Ini serem jasa. Udah saya mau pulang. Qadir, bukan Qadir mari ceritanya. Ini biar anak kaya. Abdul Qadir, saya. Berhubung kamu ingin mendapatkan barokah, saya melihat kamu berkata, para wali semuanya ada di bawah kakiku.
Ilok. Iya begitu. Beneran? Iya. Dan harus kamu dengar. Ketika kamu ngomong begitu, kamu lagi ngomong di depan murid-murid kamu. Dan aku mendengarkannya. Dan aku akan mengakui bahwa aku pun ada di bawah telapak kaki kamu. Kamu. Kata siapa tadi? Tuh makanya kalau misal kita ke kiai mah, udah jangan macem-macem. Asal datang ke kiai mohon doanya, ya udah. Udah. Satu lagi kiai, dagangan ini nggak laris-laris. Jangan begitu. Kiai mah bukan tempat minta dagangan laris. Paham? Kenapa sebabnya kiai nggak dagang? Atau kalau kiai doanya hebat, atau dia yang dagang. Mikir. PA Kiai doain biar bisnis saya lancar. Atau kalau doanya manjur tuh kiai, dia yang mau bisnis, ngapain doain orang lain? Paham kan? Jangan aja begitu. Makanya dulu ke Abu Ayyub Pasir, kawan saya dinasihati oleh Abu Ayyub Pasir. Ketika datang ke Abu Ayyub Pasir, jangan pernah minta anu. Diomelin ya. Makanya datang doain kiai biar saya naik pangkat. Mendingan kiai duduk ya Allah naikin pangkat saya. Udah ya kiai, saya minta doanya mudah-mudahan hidup saya berkah, saya soleh. Amin. Paham gak kira-kira? Selesai, jangan minta dagangan biar laku, jangan. Paham? Kasih itu amplop selesai, isiin tapi jangan doain doang kiai mahal. Ibu-ibu beli ini berapa duit? 3.000. Bawa ke kiai 50.000. Berubah dan gak ada kembalinya. Iya loh kiai doain saya yang beriamin. Jawab ya gue. Dikasih duit gocap. Makasih. Kembali kiai. Ada jamaah yang begitu. Gimana ya duit kiai mah? Ya. Akhirnya apa? Kata wali tadi, hei Sako, aku melihat di dalam tulang rusukmu api kekufuran. Masya Allah. Aku melihat di dalam apa? Tulang rusukmu api kekufuran. Wahai Ibnu Arush, aku melihat dunia dilemparkan semua kepadamu. Dilemparin dunia ke dia. Dia leng-geleng semua. Udah pulang. Ini mah kita malah diomelin. Akhirnya pulang dan bertiga. Dan dengan izin Allah, ketika mereka pulang sampai ke negerinya masing-masing, Ibnu Sako ini adalah seorang kiai yang hebat. Seorang kiai yang gagah, cuman belum kawin. Akhirnya diutus sama raja. Wahai Ibnu Sako, kemari. Ada apa Tuan Raja? Kamu sekarang ke negeri Ono. Kenapa emang sebabnya? Karena di sono kamu harus debat dengan para pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani mengatakan kalau kami kalah debat maka kami masuk Islam. Wahai Ibnu Sako, kamu ke sana pergi. Akhirnya Ibnu Sako pergi. Dan ternyata di dalam perdebatan, sebelum perdebatan itu terjadi, Ibnu Sako melihat perempuan cantik jasa. Cantik jasa. Kiai juga melihatnya begitu loh. Wah, kelaknya saudara. Apalagi bujangan belum tahu. Akhirnya ditolak cintanya. Ibnu Sako nggak diterima, nembak capek-capek nggak diterima. Akhirnya kata Ibnu Sako nyamperin ke bapaknya si perempuan, wahai Tuan, aku akan mengorbankan apapun yang penting anakmu jadi istriku. Dan ternyata apa yang diucapkan si wanita ini terbukti. Ibnu Sako mengorbankan keimanannya demi apa?
mendapatkan perempuan yang di luar agama Islam. Itulah yang dikatakan aku melihat kekufuran dari tulang rusukmu. Ternyata tulang rusuknya adalah istrinya, dan dia pun menjadi apa? Kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Tuh, hati-hati omongan kiai mah. Kadang-kadang omongan kiai mampu pakai siloka. Bener nggak kira-kira? Yang sering saya ceritain ke santri saya, dulu abah saya almarhum almarhumlah sering bilang, engke mah lamun panjang umurna ieu moal aya nu melakui aya ge melak beton. Ngerti Bu? Astagfirullah. Kalau kata orang mari mah begini, kalau umur panjang pasti bakal melihat. Sekarang kita nanam padi, nanam apa? Ubi. Besok mah nggak bakal nanam ubi, tapi nanam apa? Batu. Dulu waktu saya mendengar, orang keblek nanam batu, menurut apa? Tapi ternyata sekarang kebukti nggak? Banyak yang ditanam apa? Batu bukan? Beton bukan? Ubi hilang. Sekarang nanamnya apa? Benar kan? Dulu abah ngomong begini. Saya kan orang Bogor, suka lewat dari Rumpin ke Cisauk. Dulu ada jembatan. Dulu belum ada jembatan, masih naik ya. Gitu. Apa beliau bilang? Engke main mobil air di luhur cai. Ngerti nggak Bu? Entar mah mobil bisa jalan di atas air. Kebukti ada jembatan. Nah, paham? Siloka. Hati-hati ya. Guru saya, Mama Yai Haji Asmaul Husna, ketika saya mau nikah sama istri yang sekarang, saya ngomong ke beliau, Mama ini bagus nggak? Jujur saya nikah namanya santri, nggak punya duit. Dipinta duit 20 juta. Lah anak murah katanya, kenal mantan. Minta duit 20 juta. Kan kaget kita. Di kampung saya mah kawin segitu bisa 4 kali sama ada. Ya kalau di sini ternyata begitu kan. Adatnya begitu ya. Duit 20 juta, emas 10 gram. Pembawaan lain lagi. Apa? Saya bilang bagaimana? Ini datang ke guru ke Tasik. Mama bagaimana? 3 hari. Tunggu. Astagfirullah. Gue cuma nanya ini bagus apa kata. 3 hari. Sabar kan 3 hari. Pas pulang ketiga kalinya, kamu izin badai pulang enggak? Kawan, rahmatullah alaih. Maksudnya apa? Coba itu. Kita nanya ini cewek bagus apa kagak? Maksudnya kalau jelek itu pasti jelek. Kalau bukan santri, kalau secara akal jelek. Ngerti nggak kira-kira bu jelek? Bukan santri, nggak level dong. Mas santri emang nggak kupu. Tapi yang saya pikirin, saya mas santri, walaupun mundur setapak kaki, ngerti bu? Kami mah laki-laki punya apa? Punya harga yang nggak bisa kumahakan. Saya yakin kalau misal kata guru ini rahmatullah alaih artinya bagus, kawin pasti ada bola. Akhirnya apa? Saya lawan pakai tidur. Nikah minggu malam Sabtu, kompet teman. Sabtunya godaan datang. Ada kiai dari mana? Dari Kitu Luwilia. Kata kiai Luwilia, jangan haruan hadir. Enak. Pokoknya kamu sekarang nikah sama anak abah. No, pesantren buat kamu. No, sawah buat kamu. Terusin, abah udah gak kuat. Bini modal sempak doang. Iya sih zaman dulu makanya baju dari Robin. Asal kita pintar juga bahaya. Kadang-kadang gua sempak doang, ujung-ujung mobil tuh duit dari mana? Dari kiai dikasih ke saya suruh bawa. Waduh, saya gak godaan ini mana?
Mana pas dilihat, cakep jasa, bening. Yang ngebandingin sama ini, ya Allah, ya udah sah. Gitu. Tapi kan kita udah malu sama guru minta disetorin. Akhirnya aku coba, ya udah, coba nih bismillah. Besoknya ada duit mah, duit beranak. Ini duit beranak, saya mampu bisa. Makanya ibu-ibu kalau bisa mau gandain duit ke saya bisa gandain duit. Ini serius, ada yang 100.000 nggak? Saya gandain. Saya tilap jadi 200.000. Ibu-ibu aja bisa deh, ibu punya 100.000, tilap. Jadi berapa bu? Jadi berapa? Nah berarti bisa ibu juga ya? Ya udah saya jajahin, itu enggak. 200.000 deh. Iya yang penting ngegandain deh dulu. Yang penting jangan ketipu merukun. Ya jelas bu. Bukti tuh omongan kiai bisa nih. Ini jangan jauh-jauh lagi, orangnya masih hidup. Cing Haji, sorry, cing saya. Sebelum saya ngajar di Al-Hidayah, saya lagi ngaji sama santri. Lagi ngaji di balai. Gak ada urusan sama masjid, gak ada urusan sama Al-Hidayah. Cing Haji, orangnya masih hidup. Tanya. Saya lagi ngaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apa ya? Pokoknya hari ini gantiin, karena cing saya nggak bisa ngajar. Saya bilang apa urusannya? Saya nggak tahu. Apa kata beliau? Saya kalau udah nunjuk orang nggak salah orang. Dari mulai situ sampai sekarang saya masih lagi dari. Paham ibu? Mulai hati-hati. Kalau cing ngaji udah nunjuk bahaya. Dia mah kalau udah nunjuk pakai telunjuk maka nggak berubah. Haji Sani kalau udah nunjuk pakai telunjuk dia mau telunjuk aja, nggak berubah. Iya, ini kan keluar ini. Serius bu. Ya, dan ada lagi omongan-omongan beliau yang saya sendiri nggak paham. Lagi ngelamun, saya lewatin. Saya dikasih waktu sama beliau 5 tahun. Kalau ente bisa melewati 5 tahun, ente aman fase pertama. Omongan beliau saya lewatin, aman. Dan kerasa, paham bu? Omongan. Yang kedua ternyata Ibnu Asm dilihat oleh ulama tadi dilemparin sama apa? Dunia. Ternyata ketika dia pulang dia dipanggil raja untuk ngurusin apa? Untuk ngurusin zakat. Untuk ngurusin apa? Zakat. Jadi itu zakat dari seluruh penjuru dia yang ngurusin. Jadi dilemparin dunia apa tuh kira-kira? Bukan jadi orang kaya, dilemparin dunia. Urusin tuh dunia. Tapi ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz, tadi beliau dikatakan bahwa engkau akan berkata di depan muridmu, aku adalah rajanya para wali dan wali ada semuanya di bawah telapak kakiku. Dan di situ ketika beliau menjadi alim ulama, beliau langsung bicara seperti itu dan semua wali mengamininya. Semua wali ada di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu awalnya. Makanya Syekh Abdul Qadir jadi wali dari Korok. Beliau lahir bulan Ramadan tanggal 1, sebulan nggak nyusul. Lahir tanggal 1. Tanggal 1 Ramadan lahir dan beliau selama sebulan nggak nyusul. Nggak nenen. Yang namanya anak kecil kalau lahir pasti nenen nggak? Asal siang nggak mau puasa, neneknya malam. Asal siang nggak mau, pengennya apa? Malam. Masya Allah. Yang kedua luar biasanya, Syekh Abdul Qadir lahir malam itu lahir semuanya di Iran laki-laki dan jumlahnya 1.100. Di malam tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan lahirnya Syekh Abdul Qadir Jilani, lahir 1.100 bayi yang semuanya laki-laki, dan yang 1.100 tadi menjadi wali pengiring buat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Luar biasa kan? Mudah-mudahan kita semuanya bisa membersihin diri kita.
Mudah-mudahan pulang dari sini hati kita jadi bersih. Terlebih sekarang saya selalu mengingatkan, ini musim gibah. Musim apa, Bu? Gibah. Paham? Awas. Musim gibah. Tinggal tanggal 14. Dari sekarang sampai 14 jaga lisan, jaga hati. Silakan Anda pilih siapapun tanpa harus menjelekkan yang lain. Paham? Banyak di kita itu milih ini, mendukung ini tanpa menjelekkan yang lain. Saya tidak suka dan saya tidak ridho sebagai umat Nabi Muhammad. Paham? Pemimpin kita semuanya Islam bukan? Sesama Islam boleh nggak membongkar aib? Jawab, boleh tidak? Jangan sekali-kali ngebongkar aib sesama Muslim. Paham? Silakan Anda pilih pilihan Anda tanpa harus menyakiti pilihan orang lain. Paham? Jaga lisan, jaga hati. Mudah-mudahan negara kita selalu diberikan ketentraman dan diberikan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Andai salah, itu semuanya dari saya. Andai benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar semuanya itu adalah wasilah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kesehatan yang barokah. Allah berikan kita rezeki yang halal dan barokah. Allah berikan kita anak turunan yang soleh dan soleha. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya ketika mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah, melaksanakan haji dan umroh lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.